Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabrina Fitria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cardiac cycle. Baik, jadi apa sih cardiac cycle? Cardiac cycle adalah siklus jantung. Oke, no shit. Oke, maaf guys, sangat obvious. Kita lanjutin aja lah yang lebih. Apa? Jadi jadi jantung itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya gimana sih kerjanya? Jadi, kita tahu sendiri bahwa jantung memiliki 4 chamber. Nah, 4 chamber ini, dia akan, terjadi perubahan pada ke-4 chamber ini untuk bisa mengalirkan darah gitu dari 4 chamber ini. Nah, kenapa sih harus ada 4 chamber gitu? Karena karena kita sebagai, makhluk, higher creature gitu ya. Jadi darah kita tidak tercampur, nggak kayak, reptil gitu. Ya kan? Nggak kayak, apa ya, serangga gitu, sorry kok reptil tuh kayaknya udah chordata ya? Iya kan? Nggak tahu lah. Nah, jadi udah dibikin 4 karena kita udah memiliki, pulmonary circulation yang baik gitu, yang memadai. Jadi kita kan makanya kita kita, apa ya, kita anggap jantung aja kayak pompa, emang pompa sih bukan anggap, bukan. Jadi jantung tuh kayak pompa, sedangkan, cairan atau air yang dipompakan ini tidak boleh bercampur dari dari kedua jenis air gitu. Ada air yang memiliki banyak oksigen dan ada air yang tidak memiliki banyak oksigen atau kaya akan CO2. Nah, akhirnya dibagi 4 lah gitu. Nah, oke, jadi gimana sih kalau siklusnya gitu, siklus jantung? Nah, untuk cardiac cycle ini adalah suatu berbagai perubahan yang terjadi di jantung, khususnya perubahan tekanan dan juga perubahan, impuls listrik dan volume juga ada, karena volume dan tekanan saling, mempengaruhi ya. Jadi intinya dia tuh ada perubahan tekanan, volume dan juga, kelistrikan atau, conduction gitu ya, dari jantung yang terjadi di chamber-chamber jantung. Nah, perubahan ini menyebabkan pergerakan aliran darah melewati chambers berbeda dari jantung dan akhirnya ke seluruh tubuh. Nah, perubahan tekanan ini disebabkan oleh perubahan konduktif dari elektrokimia yang terjadi di miokardium yang menyebabkan kontraksi cardiac muscle. Perubahan konduktif elektrokimia itu maksudnya intinya kayak, generation of atau apa ya, generation of, apa sih, aksi potensial yang terjadi di miokardium. Nah, intinya nanti jantung itu pokoknya, berdiri sendirilah dalam eksitasinya gitu, dalam eksitasinya dan juga, kontraktibilitasnya gitu. Jadi ya. Nah, intinya nih ya, untuk definisi cardiac cycle bila sudah simpulkan adalah urutan perubahan mekanik maupun elektrik yang terjadi pada tiap 1 kali denyut jantung. Nah, tadi kan saya bilang mengenai perubahan elektrokimia pada miokardium. Nah, jadi, siklus ini, cardiac cycle ini, inisiasinya oleh, suatu, aksi potensial secara spontan yang dibentuk oleh sinoatrial node atau spontaneous generation of an action potential in the sinoatrial node atau SA node. Jadi, inisiatornya merupakan, nodus sinoatrial. Dia berdiri sendiri tanpa bantuan, tanpa bantuan impuls dari neuron lain ataupun, jejaring lain gitu ya, yang dia itu terletak di bagian superior lateral dari dinding atrium kanan, dekat dengan opening of the superior vena cava, dekat dengan SVC opening-nya. Ya,
Nah, setelah pembentukan dari aksi potensial ini, dia nanti akan diteruskan. Dia nanti akan menyebabkan perubahan, berbagai macam perubahan pada atrium dulu, baru nanti ke ventricle, diteruskan ke nodus yang atrium ventricle, yang AV node. Jadi ada SA node dan AV node. Nah, ini ada gambarannya di sini. Ntar ini bisa bisa. Ini, jadi terjadi dulu, awal mulanya adalah pembentukan aksi potensial yang secara spontan di bagian sinoatrial node, di superior lateral dari dinding atrium kanan, dekat dengan ini bukaan SVC, superior vena cava. Dia dilanjutkan ke atrioventrikular. Nah, dalam penerusan impuls ini terjadi delay selama 0,1 detik. Nah, terjadi delay dia tuh 0,1 detik dari SA node sampai ke AV node. Nah, hal ini, sistem conducting yang seperti ini, yang spesial ini, menyebabkan kemampuan atrium untuk kontraksi duluan. Jadi, dia tuh bisa kontraksi duluan dari ventricle. Nah, dengan begitu, atrium bertindak sebagai pompa primer atau primary pumps untuk ventricle. Lalu nanti ventricle akan melanjutkan kontraksinya, akan melakukan suatu kontraksi yang sangat kuat untuk memompa darah yang nantinya akan memprovide seluruh tubuh. Nah, untuk fase-fase cardiac cycle itu secara umum dibagi 2 dari relaksasi ataupun kontraksinya gitu. Nah, yang pertama ini ada diastol. Diastol ini merupakan periode relaksasi. Nah, untuk periode relaksasi, chamber dari jantung ini nanti akan terisi darah atau blood filling phase gitu. Fase di mana darah akan di-fill. Nanti chambernya pun akan relaksasi. Lalu ada sistol. Sistol ini adalah periode kontraksi. Nanti pada periode ini darah akan dipompa dari ventricle ke seluruh tubuh. Bagaimana dengan fase-fase khususnya? Nah, fase-fase khususnya itu dibagi menjadi 7. Dari 2 itu dibagi menjadi 7. Nah, untuk pertama inisiatornya atau inisiasinya itu dimulai oleh tadi ini atrial kontraksi atrial. Dimulai dari pembentukan spontan aksi potensial yang spontan dari yang dibentuk oleh sinoatrial node. Dari situ akan menyebabkan depolarisasi dari atrium. Yang nantinya di gambaran EKG atau elektrokardiogramnya menunjukkan adanya P wave atau gelombang P. Di sini, gelombang P. Nah, ini nih. Nggak usah digambar. Nah, setelah terbentuk gelombang P, setelah terbentuk gelombang P atau depolarisasi dari atrium, maka otot atau miokardium atau bagian atrium akan terjadi kontraksi. Nah, kontraksi dari atrium ini akan menyebabkan tekanan atrium naik. Karena dia volumenya mengecil kan, karena dikontraksi, volume mengecil, tekanannya pun naik. Tekanan naik menyebabkan darah yang ada di atrium akan dipompakan menuju ventricle. Sesuai dengan fungsi atrium ya. Jadi dia ada primary pumps dari ventricle. Menyebabkan volume ventricle naik. Volume ventricle naik. Nah, ini kita bisa lihat di diagram Wigger-nya. Diagram Wigger, sebenarnya kita langsung bisa menjelaskan dari sini ya. Pertama ini adalah fase atrial contraction dimulai dari pembentukan aksi potensial spontan oleh SA node yang nantinya akan menyebabkan depolarisasi dari atrium yang depolarisasinya ditunjukkan oleh P wave pada EKG ini, P wave. Kelihatan kan guys, ini P wave. Nah, akhirnya terjadi kontraksi setelahnya. Kontraksi ditunjukkan dengan PR interval. PR interval
Inilah PR interval. Set, PR interval. Nah, sebenarnya kita nggak kalau kita lihat dari EKG-nya bisa dari PR intervalnya atau bisa dilihat dari volume ventrikularnya. Dari volume ventrikular kan akan terjadi kenaikan karena adanya darah yang dipompakan ke ventrikular. Di sini di diagramnya kita bisa lihat ada kenaikan volume ventrikular. Nah, kenaikan volume ventrikular ini di EKG itu terjadi apa sih? Terjadi PR interval kan dari P, QR. Nah, itu guys, jadi gak usah susah-susah. Nah, itu guys, ini kan sudah menunjukkan ya. Oke. Ini kalau mau di itu lagi. Kita tarik garis lurus. Ini untuk kenaikan itunya. Nah, ini menunjukkan adanya active filling. Jadi, pada atrial contraction ini pengisian darah menuju ventricle ini secara aktif karena terdapat pressure change atau perubahan pressure gitu dari atrium. Ya ditunjukkan dikarenakan itu apa namanya? Ini ngapusnya gimana sih? Karena adanya apa namanya? Kenaikan tekanan dari atrium. Dia menyebabkan darah akan dipompakan menuju ventricle. Nah, di sini kita tahu bahwa tekan atrium itu lebih tinggi dibandingkan ventricle, sehingga nanti katup AV-nya itu akan terbuka. Nah, iyalah terbuka tuh secara logisnya. Kan darah masuk ke ventricle. Untuk bisa masuk ke ventricle kan harus ada harus ada jalurnya. Nah, jalurnya kalau ketutup katup ya nggak bisa dong. Jadi gitu. Ya, lanjut deh ke fase selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah Nah, sebelumnya kalian tahu kan apa itu atrioventricular valve? Nah, dari nama sendiri kan arterioventricular valve. Tadi masih eraser. Arterioventricular valve. Maka dia adalah yang yang tricuspid maupun yang bicuspid. Ya ini pokoknya kalian kalau mau nonton ini harus selesai anatominya. Nah, gitu. Kopen lagi sih. Laser pointer aja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fase kedua, yaitu fase kontraksi isovolumetrik. Nah, setelah impulsnya itu dari sinoatrial node dan delay menuju AV node itu dia selama 0,1 detik, setelah 0,1 detik, dia akan menuju ke AV node dan diteruskan ke kedua ventricle yang nantinya akan menyebabkan depolarisasi dari ventrikular. Nah, depolarisasi dari ventrikular bisa dilihat di EKG itu ditunjukkan oleh terbentuknya QRS kompleks. Ini QRS kompleks. Nah ini. Nah, setelah depolarisasi pasti kan akan terjadi kontraksi. Nah, setelah kontraksi tekanan ventrikular akan tinggi, exceed di atrial pressure dan menyebabkan menutupnya katup AV, katup tricuspid. Nah, menutupnya katup itu kan membentuk suatu gelombang longitudinal. Nah, kan kayak pas vocal fold, kalau dia menutup ataupun aduksi ataupun abduksi itu kan menyebabkan terbentuknya suara. Nah, dia juga menyebabkan terbentuknya suara
suara yang terbentuk ini adalah suara S1 hard sound atau loop tuh. Nah, pada isovolumetric contraction, darah akan mengisi ventrikular kanan dan kiri dengan volume yang sama, sehingga namanya isovolumetric ya. Nah, karena adanya peningkatan tekanan artikular tadi, karena adanya peningkatan tekanan ventrikel dikarenakan adanya depolarisasi dan kontraksi, tekanan pada atrium juga akan naik secara slide gitu, sedikit. Nah, ini menyebabkan katup AV valve-nya akan bulging gitu ke atrium. Dia agak ke atas. Agak ya, pokoknya nutup gitu kan. Nah, untuk kalau kita lihat ke atrium pada saat ini, pada saat kontraksi isovolumetric, peningkatan tekanannya yang sedikit itu bisa dilihat pada tekanan pada diagram Wigger pada tekanan atrialnya itu adalah C wave. Ini C wave set. Ini kan pada isovolumetric contraction dia ada kenaikan sedikit itu, nanti turun lagi. Nah, kenaikan sedikitnya itu dikarenakan adanya bulging dari katup AV gitu. Bulging, tau kan apa sih bulging tuh, kayak nyodok gitulah, ngarah ke situ lah gitu. Nah, untuk di akhir dari fase isovolumetric contraction, tekanan ventrikular kiri akan meningkat melebihi dari tekanan aortik, menyebabkan terbukanya katup aortik maupun pulmonary, yang nantinya akan memulai tahap selanjutnya, yaitu ejection phase. Eject the blood. Oke. Nah, di sini nanti pada akhir dari isovolumetric contraction, tekanan dari ventrikular kiri, khususnya ventrikular kiri, akan melebihi dari aortic contraction, aortic pressure di sini. Pokoknya dia hampir exceed. Ya, menyebabkan karena dia lebih tinggi dari aortik, nanti akan terbuka itu katup aortiknya dan juga katup pulmoner. Pokoknya katup semilunarnya dia akan terbuka. Terbukanya dari ini menyebabkan fasenya dilanjutkan ke rapid ejection. Ini swing gitu, darahnya keluar, di eject gitu. Jadi rapid ejection ya rapid ejection salah ngetik, aduh sedih banget di reject ini. Jadi dia tuh adalah suatu fase di mana darah akan di eject dari ventricle ke seluruh tubuh. Nah, pada fase ini tekanan ventricle kiri maupun aortik itu pada maksimumnya, karena ya dilauti darah, jadi maksimum puing gitu. Nih, dia pada ejection dia nih maksimumnya segini nih, berapa nih? 120. Makanya dia dinamakan sistole. Karena dia terjadi kontraksi. Nah, untuk ventricular volume-nya itu secara gradual menurun karena ya iyalah isi darahnya tuh kan dikeluarin. Menurun, darahnya dikeluarin. Pokoknya kalau misalnya grafiknya dia nggak nurun, berarti maksudnya kalau grafik volume ventrikular nggak nurun, berarti ada sumbatan atau gimana tuh, kan aneh gitu ya. Kemana tuh darahnya gitu. Oke, sip. Nah, untuk pada EKG nanti akan terlihat segmen ST. Di sini ST. Set. Repolarisasi. Ingat, depolarisasi. Nah, ya, ini menunjukkan depolarisasi dan repolarisasi dari ventrikular. Depolarisasi dan repolarisasi, gitu deh. Karena dia terjadi gitu. Tapi nggak ada bunyinya. Dia
nggak ada bunyinya sih di sini. Kalau ini coba ya, ini first sound apa coba? Karena menutupnya arterioventricular valve. Kenapa menutup? Karena tekanan dari ventricle lebih besar dari atrium. Ingat ya. Nih, right ventricular pressure exceeds atrial pressure. Nah, setelah itu kita akan menuju ke fase yang keempat. Udah ke fase keempat lagi ya, cepet. Nah, di fase keempat adalah reduced ventricular ejection. Nah, karena suatu ejection atau suatu pengeluaran darah itu tidak berlangsung selamanya, maka kita harus di reduce atau harus di inhibit gitu. Karena nanti kalau nggak balik lagi kan dia kan tadi kan ada siklus. Jadi harus balik lagi dari sistol ke diastol, dari sistol ke diastol, dari relaksasi ke kontraksi, dari relaksasi ke kontraksi. Maka ada fase reduced ventricular ejection yang nantinya pada EKG itu berkoresponden sebagai awal dari T wave atau gelombang T. Nah, gelombang T ini dia stands for ventricular repolarisasi. Gelombang T ini dia merupakan repolarisasi. Tadi kan depolarisasi, repolarisasi. Nah, dia masih dalam repolarisasi nih. Nah, jadi pokoknya dia tuh kan tadi rapid ejection, terus dia mulai repolarisasi, mulai relaksasi lagi, mulai berhenti ejectionnya, mulai dikurangi ventricular ejectionnya. Nah, pada fase ini dia emang ventrikelnya mulai relaksasi ya, mulai repolarisasi nih. Tapi aliran darahnya tuh tidak berhenti gitu. Masih jalan, iyalah jalan. Ya bukan ya iyalah ya. Nggak boleh itu penjelasannya iyalah. Pokoknya si darahnya itu masih mengalir, namun bukan disebabkan oleh kontraksi ventrikular, tetapi disebabkan oleh inersi, energi pada darah yang terjadi karena ada siklus ini, dia memiliki inersial energi gitu pada darahnya. Nah, oleh karena itu pada grafiknya itu bisa dilihat bahwa adanya penurunan tekanan ventrikular secara gradual. Karena kan dia sudah mulai relaksasi. Kita lihat ventricular pressure, dia mulai nih turun gitu ya. Turun. Ini pokoknya dia tuh nih ya, dia tuh kan ini tuh kontraksi banget nih, kontraksi. Dia depolarisasi nih, kontraksi sampai peak. Peak nih ya, peaknya tuh. Peak apa sih? Puncak, nih puncak. Baru dia mulai reduced. Terjadi repolarisasi. Menurun deh ininya. Tapi darahnya masih lanjut. Tapi darahnya lanjut bukan karena kontraksinya. Bukan karena kontraksi. Tapi karena inersi. Energi inersi. Nah, oleh karena itu, pada grafik, ya tadi ada penurunan dari tekanan ventrikular. Nah, untuk volume ventrikular pasti menurun kan, karena dia sudah mengeject dari darah. Dan tekanan aortik pun menurun. Karena ventrikel sudah tidak berkontraksi, jadi darah pun kan tidak sekuat pada masa rapid ejection. Nah, on the other hand, the pressure within the atria start to increase because they continue to collect blood that will be used during the next cardiac cycle. Nah, kan darah tuh mengalir kan, nanti pas dia ventricle mengeject dari darah pun akan masuk, mulai memfill atau mulai mengisi dari atrium. Yang nantinya ada collection atau pengumpulan darah tadi di atrium akan digunakan lagi untuk cardiac cycle selanjutnya. Nah, untuk ventricular diastole itu dimulai dengan pada ECG itu adalah akhir dari T wave. Nah, sini.
kan di sini adalah isovolumetric relaksasi nih. Relaksasi dari ventricle dimulai dari akan ditunjukkan pada ending dari T-wave. Ini T-wave endingnya nih. Endingnya merupakan diastole dari ventrikular. Ventricular diastole. Nah, pada saat reduce ini juga karena tekanan aortik ini mulai lebih tinggi dibandingkan tekanan ventrikular kiri. Nah, darah flow-nya balik gitu, backward, malah masuk ke jantung. Nah, tapi ya, nih kan kita lihat dulu nih, antara tekanan aortik sama ventrikular ya pada saat relaxation. Nah, dia masih lebih tinggi nih. Dia lebih tinggi dari yang merah garis ini kan, si aortiknya. Nah, ini tuh sebenarnya bisa menyebabkan kejadian berabe. Kejadian berabe yaitu backward dari blood flow atau blood flow-nya balik gitu. Tapi di sini tuh langsung ada ini kan, panah nih, aortic valve close. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, eh katup pun ditutup, ya iyalah. Kalau ya nih, aortic valve closes nih. Nah, eh pada backflow dari blood ini menyebabkan terbentuknya a small dip in aortic pressure graph, which is called the dicrotic notch. Kita lihat dicrotic notch. Nih, set. Nah, pada backflow dari darah ini menyebabkan adanya bentukan dicrotic notch pada aortic pressure. Nah, saat tekanan ventrikular kiri nurun secara sufficient, secara cukup gitu ya, valve dari aortic valve akan menutup untuk mencegah the backflow of the blood supaya nggak balik tuh darahnya. Nah, and this is the dub, second heart sound, dub gitu guys. Penutupan dari aortic valve ini menyebabkan terbentuknya suara jantung kedua, itu dub. Nah, sangat penting untuk memastikan bahwa katup aortik itu tertutup sebelum katup pulmonik atau pulmonary valve. Nah, karena tidak ada darah yang masuk ataupun keluar dari ventricle, maka volume di ventricle ini sama keduanya ya. Maka ini ventricle kanan kiri ya. Maka dinamakan isovolumetric ventricular relaxasi. Sudah mengerti? Next. Ini kan dia terdapat dicrotic notch menyebabkan karena aortic valve naik lebih slightly upper hand dari ventricular pressure sehingga terjadi backflow dari darah dia mau cenderungnya tuh backflow karena kan lebih tinggi tekanan yang aortiknya dibanding ventricle. Maka tapi untuk mencegahnya kita alhamdulillah ya kita semua punya, ya nggak semua sih, cuman alhamdulillah ada suatu katup gitu. Ada suatu katup yang membatasi antara pembuluh aorta dan juga ventricle. Ya, jadi sehingga tidak ada backflow. Nah, lalu dilanjutkan ya ke isovolumetric relaxation. Tadi udah kan ya. Nah, enggak sih, tadi mah reduce ya. Reduce tuh kayak bridging gitu ya antara antara ejection yang kontraksi ventricle sama relaksasi dari ventricle sendiri. Pada isovolumetric relaxation tidak ada perubahan EKG sampai cardiac cycle baru dimulai. Nah, untuk tekanan atrium itu secara gradual naik karena tadi kan darahnya memenuhi isi atrium untuk dilakukan cardiac cycle selanjutnya. Nah, volume darah di ventricle kiri sama dengan kanan. Sehingga and thus the name is isovolumetric. Sampai tekanan ventricle kiri lebih rendah dari tekanan atrium kiri. Nah, kalau coba aku mau ngetes nih. Kalau misalnya tekanan ventricle lebih rendah dari tekanan atrium,
apa yang akan terjadi pada uh, arterio AV valve atau katup AV. Ya, benar. 100. Jawabannya komen ya di Facebook. Komen di YouTube saya. Aduh ini. Ya gitulah. Nah, lalu bila atrial pressure melebihi dari tekanan ventricular pressure, maka AV valve akan terbuka. Ya, ini pasti udah tahu jawabannya kalau aku nanya yang sebelumnya. Tadi aku nanya volume apa tekanan sih? Pokoknya kalau volume itu kan ini udah dijawab deh. Oke, nah akhirnya akan terjadi rapid ventricular filling. Ingatlah bahwa filling itu kan membutuhkan volume ya. Pengisian dari suatu tempat, dari suatu chamber itu membutuhkan volume. Nah, volume itu akan lebih besar di saat relax gitu. Nah, makanya itu pada relaxation nanti akan terjadi rapid ventricular filling dengan terbukanya AV valve gitu. Terbukanya AV valve dikarenakan adanya tekanan atrium yang melebihi dari tekanan ventrikular. Sedangkan kalau pada saat pada saat isovolumetric kontraksi itu akan tertutup karena sudah 100% gitu volume dari ventrikelnya. 10% dari atrial contraction, 90%-nya dari ayo kita lanjut. 90%-nya dari kita lanjut. Nah, udah ngerti yang isovolumetric relaksasi. Nah, terbuka nih si valve-nya. Kalau terbuka pasti kan ya udah darahnya lewat tuh. Nih, ngisi ini dia. Ngisi ventrikulanya. Nih, coba kita lihat ya. Isovolumetric relaxation. Dia nih rapid inflow, mulai masuk ke darahnya. Mulai mengisi ventricular volume-nya. Terus dia terbuka karena atrial pressure-nya dia lebih besar. Dia di sini sebenarnya harusnya kelihatan lebih besar ya. Pokoknya dia atrial pressure-nya lebih besar dari yang ventricular pressure. Cuman ini nggak terlalu kelihatan di grafiknya. Pokoknya dia lebih besar nih. Sehingga nih dia tunjukkan kan AV valve opens. Gitu, lanjut terus naik gradual. Nah, di sini kenapa kok di sini mulai konstan ya? Karena di sini tuh sebenarnya feeling-nya itu secara pasif. Nanti yang pada sistol nih, pada atrial sistol atau kontraksi atrial yang merupakan active feeling. Nanti naik lagi, swing, nih, swing gitu. Nah, nih ada. Jadi kita relax dulu sehingga terbentuk terbukalah katup AV sehingga bisa masuk darahnya, terus volumenya makin besar. Sudah tersedia nih volumenya, maka lanjut ke fase ke-6 yaitu rapid ventricular filling. Ini di feel secara rapid. Nah, kedua ventricle itu mulai diisi oleh darah secara rapid, secara cepat dari atrium. Darahnya dari atrium. Nah, seiring dengan katup AV terbuka dan relaksasi dari ventricle, darah akan mengisi dari ventricle, of course. Nah, terbukanya dari katup AV akan menyebabkan penurunan dari tekanan atrium secara rapid. Nah, ini nurun tuh buat apa sih? Nanti supaya si katupnya nutup lagi gitu. Nutup lagi buat apa? Supaya darahnya nggak balik gitu. Supaya pas misalnya terjadi backflow dari blood itu nggak balik. Nah, once opened, sekali terbuka nih ya, rapid filling dari ventricle ini memproduksi atau menyebabkan third sound of the heart S3, which can normally be heard in children.
While in adults, the presence of the third heart sound probably indicates that there's volume overload or ventricular dilation. Nah, suara jantung S3 ini secara normal nih terdengar nih pada anak kecil. Namun pada dewasa itu terdengarnya suara jantung ketiga ini mengindikasikan adanya volume overload atau adanya dilation dari ventrikular. Berarti nanti ventrikulanya kayak volumenya besar gitu. Iya. Nih dilation ya, salah dilation. Pokoknya kalau volume overload itu berarti pada volumenya tuh besar nih, inti volumenya dalamnya gitu. Kalau ventricular dilation itu bisa dikarenakan volume overload ataupun adanya hipertrofi gitu pada ventricle. Nah, kita lihat ya rapid ventricular filling. Jadi ventricular filling naik, terus dia terjadi slightly rapid fall in atrial pressure. Kita lihat atrial pressure. Ya dia set gitu, set. Ini tuh walaupun nurunnya kecil tapi sebenarnya ini rapid, soalnya kayak dari sini langsung set gitu. Oke. Nah, lalu dilanjut ke fase ketiga, merupakan reduced ventricular filling. Fase terakhir dan fase yang terlama karena merupakan kita ngisi ventricle secara pasif sebanyak 90% dari volume ventricle dengan darah. Jadi lama lumayan. Ini dinamakan diastasis. Tapi lamanya juga ya, lamanya juga sebenarnya nggak lama-lama banget. Lamanya juga dia ya sebanyak 0,4 detik dibagi 3. Dia paling banyak sih, dia porsinya paling banyak berarti 0,2 detik lah. Lumayan lah 0,2 detik. Ya nggak sampai 1 detik, cuman dia lumayan dibanding yang lain. Ini kan cuma 0,1, 0,1, 0,1, dia 0,2. Nah, rapid ventricular filling. Nah, lanjut maksudnya. Reduced ventricular filling atau dinamakan diastasis. Nah, fase ini dan juga fase ke-6 tadi, rapid ventricular filling, ini merupakan fase pasif ventricular filling yang nanti ventricle akan terisi darah sebanyak 90%. Pada fase ini, tekanan aortik secara gradual menurun. Nah, penurunan tekanan aortik ini of course akan menyebabkan nanti akan lama-lama menurun tuh nanti supaya pada suatu saat dia lebih pada sufficiently menurun, nanti akan terbuka tuh katup aortik untuk membantu ke fase yang nantinya akan rapid rejection itu. Nah, sisa dari 10% akan diisi di fase 1 atau atrial contraction tadi. Gitu. Aortic pressure-nya harus menurun ya. Pokoknya dia harus menurun, gradually menurun karena nanti supaya terbuka nih si ini aortic valve-nya. Set, boom, rapid ejection. Nah, oke. Udah sih gitu aja. Begitu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa dimengerti. Bila ada pertanyaan boleh di komen di bawah. Ini video YouTube pertama saya yang menjelaskan mengenai learning issue. Semoga selanjutnya saya bisa membuat video seperti ini lagi dan semoga bisa bermanfaat ilmunya bagi orang-orang yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.